Di video kali ini, saya akan membacakan sebuah buku novel berjudul Negeri Para Bedebah, karya Terelie. Selamat mendengarkan. Bab 1. Krisis Dunia. Pesawat berbadan besar yang kutumpangi melaju cepat meninggalkan London. Penerbangan ini non-stop menuju Singapura. Gadis dengan rambut dikucir dan seperangkat touchscreen di tangan, berisi coret-coret daftar pertanyaan, tersenyum gugup di kursi berlapis kulit asli di sebelahku. Aku sedang tidak berselera untuk tersenyum. Cukup menyeringai, menatapnya datar. "Silahkan," kataku. "Maaf, wawancara ini sudah berkali-kali ditunda. Kami sudah berusaha menyesuaikan jadwal. Tapi begitulah, tidak mudah mengejar kesibukan Anda." Dia sedikit percaya diri tampaknya. Senyumnya lebih baik. Aku mengangguk. Aku tahu tidak perlu dijelaskan. Janji pertama bertemu di Jakarta kemarin pagi batal karena aku sudah berangkat menghadiri konferensi. Editor senior majalah mingguan itu spesial menelponku, minta maaf. Bilang wawancara ini amat penting, waktunya mendesak. Pembaca setia mereka ingin tahu bagaimana cara terbaik menyikapi turbulensi ekonomi dunia saat ini. Apapun akan mereka lakukan untuk mendapatkan materi wawancara, termasuk menyusulku ke London. Baiklah, aku memberikan waktu 1 jam selepas konferensi. Lagi-lagi, wartawan mereka datang terlambat di gedung konferensi, dan aku sudah menumpang taksi, bergegas menuju bandara. Editor itu kembali terburu-buru menelepon, bilang mereka sudah berusaha mengirimkan wartawan terbaik mengejarku ke Eropa, tetapi jadwalku terlalu padat untuk diikuti. Sambil tertawa, dia bergurau, "Kau tahu, Tom, bahkan jadwalmu lebih padat dibanding presiden." Demi sopan santun, aku ikut tertawa, lantas berkata pendek, "Kita lakukan saja sekarang di atas langit, atau lupakan sama sekali." Seperti yang mungkin sudah disebutkan dalam email, ini akan menjadi judul di halaman depan. Gadis dengan blus putih dan rok hitam konservatif selutut itu masih melanjutkan dengan kalimat pembukanya. "Anda tahu, terus terang, saya sedikit gugup, bukan untuk wawancaranya, tapi karena saya begitu antusias. Ya Tuhan, saya baru pertama kali menumpang pesawat besar. Ini mengagumkan, lebih besar dibandingkan foto-foto rilis pertamanya. Berapa ukurannya? Paling besar di dunia, 3 kali pesawat biasa. Dan saya menumpang di kelas eksekutif. Teman-teman wartawan pasti iri kalau tahu redaksi kami menghabiskan banyak uang untuk membelikan selembar tiket agar saya satu pesawat dengan Anda." Aku mengangguk. Lebih asik mengamati penampilan wartawan terbaik di sebelahku itu. Aku bergumam, semoga isi kepalanya secantik penampilannya. Gadis itu lebih cocok menjadi pembawa acara di layar televisi dibandingkan kulit tinta, bergenit ria dengan dandanan dan kalimat, padahal kosong. Apa tadi kualifikasinya? Lulusan terbaik sekolah bisnis? Ada ribuan orang yang memiliki predikat itu. Aku bahkan punya 2. "Sejak kapan kau menjadi wartawan?" Senyum riang gadis itu terlipat, meski ekspresi wajah terbaiknya tetap menggantung. "Saya? Ya, sejak kapan kau menjadi wartawan?" 2 tahun, dia menjawab ragu-ragu. "Berapa usiamu sekarang?" "Usia, 25. Ada berapa wartawan di kantormu?" Ya, anggap saja aku yang sedang mewawancaraimu." Aku menatapnya tipis, mengabaikan pramugari yang penuh sopan santun, berlalu lalang menawarkan kaviar serta anggur terbaik. "Hampir 30. "Menarik." Aku menjentikan telunjuk. Dari 30 wartawan di kantor review ekonomi mingguan,
yang mengklaim terbesar di Asia Tenggara, pemimpin redaksi kalian ternyata memutuskan mengirimkan juniornya yang berusia 25 dan baru bekerja 2 tahun melakukan wawancara yang katanya paling penting, topik paling aktual yang judulnya akan diletakkan di halaman depan edisi Breaking News. Amat menarik, bukan? Wajah gadis itu memerah. Sepertinya aku berhasil menyinggung harga dirinya. Dia terdiam sejenak, meremas jarinya, nafasnya tersengal. Boleh jadi, kalau tidak sedang di pesawat, dia sudah bergegas meninggalkanku, melupakan wawancara sialan ini. Boleh jadi pula, kalau aku bukan narasumbernya, bukan siapa-siapa, aku pasti sudah dilemparnya dengan iPad atau sepatu. Dia sepertinya belum pernah dipermalukan seperti ini. Aku mengembangkan senyum, santai melambaikan tangan. Tentu saja aku bergurau, kau pastilah yang terbaik. Lagi pula, aku hanya ingin membuktikan, apakah dugaanku saat bertemu di atas pesawat ini benar? Ternyata kau memang jauh lebih cantik saat marah. Namamu Julia, bukan? Mari kita mulai wawancaranya. Aku tidak terlalu suka bicara di depan ratusan orang. Yang satu pun tidak kukenal. Berada di tengah pakar, akademisi, penerima hadiah Nobel Ekonomi, birokrat, atau apalah yang mentereng menyebut latar belakang masing-masing, mulai dari kartu nama hingga basa-basi moderator memperkenalkan, sebenarnya membuatku muak. Ruangan dipenuhi praktisi keuangan dunia, pialang, petinggi sekuritas, direktur perusahaan raksasa, CFO, CEO, dan berbagai strata manajerial kunci. Mereka sejatinya adalah serigala berbalut jas, dasi mahal, sepatu mengilat, tidak tersentuh debu, dan diantar dengan mobil mewah yang harganya ratusan kali gaji karyawan hierarki terendah mereka. Penuh semangat bicara tentang regulasi, tata kelola yang baik, tetapi mereka sendiri tidak mau diatur dan dikendalikan. Sepakat tentang penyelamatan dan bantuan global, tetapi mereka sibuk mengais keuntungan di tengah situasi kacau balau. Hanya satu alasan kenapa aku menghadiri konferensi ini. Meluangkan 1 jam menjadi pembicara. Bayarannya mahal. Alasan paling masuk akal bagi seluruh umat manusia. Si om teroris ini, maaf, saya bosan menyebutnya dengan krisis ekonomi global. Subprime mortgage, atau apalah nama binatang itu, terlalu panjang dan mual mendengarnya. Setiap hari ada di televisi, koran, radio, internet, bahkan sopir taksi tidak ketinggalan. Saya akan menyebutnya dengan om teroris saja. Ada yang keberatan? Aku memulai sesi pagi dengan santai, bertopang dagu. Peserta konferensi antarbangsa tertawa. Ya, saya tahu di pojok sana keberatan. Aku pura-pura memasang wajah serius. Tetapi, di dunia dengan sistem ekonomi saling bertaut, tidak ada batas pasar modal dan pasar uang. Krisis seperti ini lebih menakutkan dibanding teror dari ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Kita tidak pernah melihat indeks saham terjun bebas seperti hari ini ketika dulu menara WTC dihancurkan, bukan? Bahkan, indeks tidak berkedut ketika kapal selam nuklir Soviet memasuki perairan Amerika di era Perang Dingin. Hari ini, semua orang panik, satu persatu seperti anak kecil menunggu jatah permen. Perusahaan raksasa mendaftar perlindungan kebangkrutan, dan harga surat berharga menjadi sampah, tidak lebih dari harga selembar kertas folio kosong. Aku ekspresif menjentikan selembar kertas, membiarkannya jatuh dari atas meja. Orang-orang kehilangan dana pensiun, jaminan kesehatan, tabungan puluhan tahun, dan rencana pendidikan. Kita amat tahu, untuk orang-orang seperti kita, inilah teror sebenarnya. Rasa cemas atas masa depan, detak jantung mengeras setiap kali melihat tukikan grafik harga, potensi kehilangan kekayaan, tidak bisa tidur, bahkan
1-2 eksekutif puncak memilih bunuh diri. Peserta konferensi antarbangsa Takjim mendengarkan. Aku diam sebentar, meraih gelas air mineral, senang memperhatikan wajah-wajah menunggu mereka. Sayangnya, aku merembas rambutku, menghela napas. Om teroris yang satu ini tidak bisa ditusuk dengan pisau. Presiden kalian, maksud saya, presiden di meja pojok sana, bisa dengan mudah mengirim ribuan tentara, pesawat tempur, tank, bahkan kapal induk untuk memburu satu orang teroris. Khotbah tentang preventive strike memberikan rasa aman bagi segenap rakyat, mencegah teror meluas. Sial, om teroris yang satu ini bahkan tidak bisa dibekang batang lehernya. Bukan karena dia tidak bisa dilihat. Tentu saja, muasal kekacauan pasar modal dan pasar uang yang kita amat terlihat, tidak susah mengurai benang kusutnya. Kita tidak bisa menusuknya, karena kalau itu dilakukan, kita semua disinilah yang pertama kali tertikam. Kitalah yang terlalu serakah dan kreatif menciptakan pola transaksi keuangan, membiarkan bahkan membuat nilai aset menggelembung tidak terkendali, mengabaikan risiko sebesar gunung Everest di depan hidung. Peduli setan? Sepanjang bonus tahunan terus membumbung dan semua fasilitas, pesawat jet perusahaan, hotel terbaik, liburan berkelas, tetap ada. Temuan audit pun dibungkus sebaik mungkin. Peringatan awal dianggap angin lalu. Mulailah kita terbiasa mematut informasi, memberikan kemasan, melupakan bahwa itu semua ada batasnya. Ketika nilai surat berharga semakin lama semakin menggelembung, harga selembar kertas bisa setara berkilo-kilo emas, padahal sejatinya dia tetap selembar kertas. Boom! Aku mengetuk mikrofon dengan jari, membuat hadirin sedikit tersentak kaget. Semua meledak. Ekonomi dunia remuk, krisis ekonomi global pecah. Dalam sekejap menjalar kemana-mana. Bursa New York tumbang, memangkas kapitalisasi dunia miliaran dolar. Disusul London, Frankfurt, Amsterdam, Paris. Dan hanya butuh sedetik berita mengerikan itu tiba di Bangkok, Singapura, Jakarta, Dubai, Sao Paulo, Sydney, bahkan Johannesburg. Semua orang panik. Kontak future, harga minyak dan komoditas turun. Perdagangan dunia terkulai. Perekonomian melambat. Banyak negara menyatakan resesi. Bahkan ada yang bergegas menyatakan bangkrut, meminta pertolongan. Hari ini, kita sibuk berdiskusi sana-sini, menganalisis, berandai-andai. Andai itu tidak dilakukan, andai ada regulasi yang mengatur, tetapi lebih banyak yang berandai-andai. Andai lebih dulu menjual, lantas memasang transaksi short selling. Andai uang tunai di tangan siap sedia, andai dalam posisi transaksi sebaliknya. Itu akan jadi berkah tidak terkira, berpesta pora di tengah kerugian massal. Tuan, maaf saya menyela. Seorang peserta konferensi berkata tidak sabaran dengan bahasa Inggris sangat khas Asia Timur, membuat seisi ruangan menoleh padanya. Sesi tanya jawab tersedia di 15 menit terakhir. Bergegas moderator, salah seorang profesor sekolah bisnis ternama, mengingatkan. Tidak mengapa, silahkan. Aku tidak keberatan mengangguk-ngangguk. Moderator itu menatapku. Terima kasih. Peserta itu berdaham. Dasinya miring, rambutnya tidak rapi. Pasti sedang pusing dengan banyak hal. Saya pikir kami tidak akan menghabiskan waktu untuk mendengar lagi cerita seperti sesi akademis dan birokrat sehari penuh sebelumnya. Jauh-jauh kami datang hanya untuk mendengar teori-teori. Kami lelah. Kami butuh keputusan cepat dan tepat. Tuan, Anda dipuji banyak media sebagai salah satu penasihat keuangan terbaik. Begini sajalah, sejak krisis ini terjadi, frankly speaking, perusahaan kami sudah dilimbung kiri kanan, melaporkan kerugian yang menghabiskan saldo laba 20 tahun. Posisi kas negatif,
dan klaim pembayaran nasabah hanya menunggu waktu. Apa yang harus kami lakukan? Atau tepatnya, apa yang harus eksekutif puncak perusahaan bernasib sama seperti kami harus lakukan? Menunggu vonis kematian? Gumaman setuju terdengar dari banyak meja. Aku tertawa kecil, menyikut moderator di sebelah. Nah, akhirnya dia mengerti kenapa aku dibayar mahal sekali untuk menjadi pembicara dalam konferensi ini. Kalian ternyata meminta nasihat keuangan secara gratis. John, jangan lupa kau bantu kirimkan tagihan ke seluruh peserta. Peserta konferensi antarbangsa tertawa. Aku mengusap wajah, menunggu ruangan kembali hening, lantas berkata perlahan. Kunci solusinya hanya 3 kata. Rekayasa, rekayasa, dan rekayasa. Itu saja. Sejak zaman Firaun, sejak zaman Xerxes dari Persia, hanya itu solusi menghadapi krisis ekonomi besar, termasuk bagaimana menyelamatkan uang kalian yang terlanjur terbenam di perusahaan terancam bangkrut. Bab 2. 0,2% penduduk bumi. Pesawat berbadan besar melaju cepat meninggalkan London. Sekarang kami berada sepelemparan batu di atas wilayah penerbangan Myanmar. Penerbangan non-stop ini menuju Singapura. Aku tertawa kecil. Apa pertanyaanmu tadi? Kau bergurau? Aku konsultan keuangan profesional. Aku tidak peduli dengan kemiskinan. Yang aku cemaskan justru sebaliknya. Kekayaan ketika dunia dikuasai segelintir orang, 0,2% orang-orang yang terlalu kaya. Kami sudah menghabiskan anggur gelas pertama. Pramugari yang selalu tersenyum itu baru saja lewat lagi, menawarkan gelas kedua. Aku menggeleng. Selepas mendarat di Singapura, penerbangan lanjutan menuju Jakarta sudah menunggu. Aku harus bergegas menuju lokasi klub tinju. Aku punya pertandingan penting malam ini. Bisa dijelaskan lebih detail? Gadis dengan predikat wartawan terbaik di sebelahku bertanya. Ya, kau bayangkan, ketika satu kota dipenuhi orang miskin, kejahatan yang terjadi hanya level rendah, perampokan, mabuk-mabukan, atau tawuran. Kaum proletar seperti ini mudah diatasi, tidak sistematis dan jelas tidak memiliki visi misi. Tinggal digertak, beres. Bayangkan ketika kota dipenuhi orang yang terlalu kaya dan terus rakus menelan sumber daya di sekitarnya. Mereka sistematis, bisa membayar siapa saja untuk menjadi kepanjangan tangan, tidak takut dengan apapun. Sungguh, tidak ada yang bisa menghentikan mereka selain sistem itu sendiri yang merusak mereka. Dahi gadis di sebelahku terlipat, belum mengerti juga. Kau tidak mengerti ilmu ekonomi? Aku menyeringai. Gadis itu tidak tersinggung sebelumnya. Maksud saya, tidak semua pembaca kami memiliki kompetensi pengetahuan ekonomi. Ilustrasi lebih sederhana akan membantu mereka. Baiklah, coba kita misalkan dunia ini hanya sebesar kota. Ada 1000 penduduk di dalamnya. Sebagian menjadi petani, perajin, peternak, tukang. Sebagian lainnya menjadi pedagang, tentara, serta semua profesi dan mata pencarian hidup yang kita kenal. Katakanlah, berabad-abad mereka hanya mengenal barter. Ikan ditukar gandum, jasa cukur, rambut ditukar perbaikan atap rumah, atau seporsi masakan lezat dibarter dengan jahitan baju. Hingga salah seorang jenius, kita sebut saja Mr. Smith, menemukan uang. Kehidupan primitif mereka dengan segera berubah drastis. Perekonomian kota kecil itu bergerak maju. Transaksi lebih mudah dilakukan. Itu fase pertama muasal kegilaan ini. Sejak uang ditemukan, berbagai teknologi juga ditemukan. Era industri datang. Sumber minyak, emas, batu bara, timah, dan besi dekat kota mulai ditambang. Tenaga kerja semakin produktif.
perhitungan efisiensi produksi dikenal, dan tuntutan atas kemudahan transaksi keuangan meningkat. Mr. Smith kembali datang dengan ide mendirikan bank, membuat seluruh penduduk kota terpesona. Benar sekali, mereka butuh modal untuk membuat perekonomian melesat lebih hebat. Tetapi mereka ragu-ragu, siapa yang akan percaya dengan selembar kertas? Mr. Smith melambaikan tangan. Tenang saja, bank akan mencetak setiap lembar uang dengan jaminan cadangan emas. $100 dijamin 1 gram emas. Jadi, uang tersebut dijamin aman. Ada nilai pelindungnya di bank, dan semua orang harus menerima transaksi dengan uang. Penduduk kota semakin kagum. Luar biasa, itu ide yang brilian. Maka, bank mulai mencetak uang dengan jaminan cadangan emas. Sebagai pemanis, Mr. Smith menjanjikan bunga untuk setiap orang yang bersedia menyimpan uang di bank. Mulailah orang kaya berbondong-bondong meletakkan uang, sedangkan yang membutuhkan uang untuk modal usaha juga datang ke bank dengan janji membayar cicilan ditambah bunga. Kau tahu, salah satu penemuan klasik Mr. Smith yang menjadi dasar ilmu ekonomi modern adalah bunga. Aku berhenti sejenak, mengangguk kepada pilot pesawat yang keluar dari kabin. Ramah menyapa penumpang, lantas tertawa kecil, bergurau pada salah satu anak kecil di seberangku yang cemas kenapa pilot meninggalkan kokpit. Tenang nak, pesawat ini memiliki sistem otomatis andal. Nah, dengan adanya uang dan bank, akumulasi kekayaan mulai terjadi. Pada tahun 0, total uang beredar hanya $100, katakanlah begitu. Pada tahun ke-10, total uang beredar di kota melesat menjadi $1 miliar. Bagaimana bisa? Karena begitulah sistem perekonomian baru bekerja. Begitu canggih melipat gandakan kekayaan. Kau letakkan uang $100 di bank yang dijamin setara 1 gram emas. Lantas, uang itu dipinjam orang kedua, si tukang jahit. Orang kedua ini menggunakannya untuk membeli mesin jahit terbaru pada orang ketiga, si pembuat mesin. Si pembuat mesin punya uang $100 sekarang, hasil menjual mesin. Dia bawa uang itu ke bank lagi, ditabung. Jadi, berapa uang dalam catatan bank? $200. Bank lantas meminjamkan uang itu kepada orang keempat, si nelayan. Si nelayan membelanjakannya untuk membeli kapal terbaru pada orang kelima, si pembuat kapal. Orang kelima membawa uang $100 itu ke bank, menabungkannya. Begitu terus siklus perbankan yang canggih. Jadi, berapa uang $100 itu sekarang dalam catatan bank? $300? Kau keliru. Uang itu tumbuh menjadi tidak terhingga, karena semakin banyak yang terlibat dalam mekanisme simpan pinjam itu. Tanpa regulasi, bank harus menyisihkan sekian persen sebagai cadangan. Efek pengalinya berjuta-juta tidak terhingga. Padahal, come on, berapa sejatinya nilai uang yang dijamin cadangan emas? Ya, hanya $100. Lantas, bagaimana ribuan dolar lainnya? Itu hanya ada di kertas. Benar-benar ada di kertas dalam catatan bank, dalam catatan kekayaan masing-masing. Perekonomian kota tumbuh tidak terbilang. Semua sektor produktif berlomba-lomba melaporkan keuntungan transaksi. Situasi berjalan aman-aman saja hingga puluhan tahun. Pada tahun ke-10, uang beredar di seluruh kota menjadi $1 miliar, dan situasinya mulai rumit. Hanya segelintir orang yang menguasai uang-uang. Mereka adalah penduduk super kaya yang terus rakus menambah nominal angka kekayaan mereka. Tidak pernah puas. Katakanlah, pada tahun itu ada 1.000 penduduk kota yang meminjam uang untuk membeli rumah. Kita sebut saja kredit rumah. Uang pinjaman dari bank
dibayarkan kepada tukang-tukang untuk membuat rumah, dan tukang-tukang ternyata tidak menabung uang itu ke bank, melainkan dibelanjakan keperluan sehari-hari. Bank yang dikuasai segelintir orang kaya berpikir keras, kalau begini caranya, lambat sekali mereka bisa menambah kekayaan. Uang itu tidak segera balik ke pundi-pundi bank. Tidak ada uang yang bisa diputar lagi, dan lagi. Tanpa uang, sistem bunga tidak bekerja. Kekayaan mereka melambat. Mr. Smith datang dengan ide lebih cemerlang. Dia ciptakan binatang yang disebut securitization. Bagaimana caranya? Seluruh kredit rumah itu, jumlahnya ada 1000 lembar surat perjanjian kredit. Dikumpulkan saja jadi satu. Lantas, dianggap seperti produk macam 1000 potong tempe atau 1000 ekor kambing. Lantas, dijual ke pemilik uang, penduduk superkaya lainnya, dengan imbalan bunga sekian persen yang dibayarkan setiap bulan plus cicilan. Tidak ada yang tertarik? Gampang. Tinggal naikkan bunganya, tambahkan bumbu-bumbu, janji semua aman. Semua dijamin. Kalau ada masalah, rumah-rumah itu bisa jadi jaminan. Ide cerdas, tentu itu brilian. Bank yang tadinya kekurangan uang, dengan cepat kembali punya uang. Banyak malah. Mereka tidak hanya sebagai pemberi pinjaman, tetapi sekarang sekaligus sebagai nasabah bagi pembeli aset securitization. Ide itu berhasil tidak terkira. Dengan uang hasil menjual 1000 surat perjanjian kredit, bank leluasa mengucurkan kredit berikutnya ke penduduk kota. Bank menerima pembayaran dari nasabah setiap bulan. Uang itu dipergunakan untuk membayar pemegang aset securitization. Semua terkontrol, semua baik-baik saja, hingga tanpa disadari, aset yang pada dasarnya hanyalah selembar kertas itu menggelembung tidak terkira, hingga harga properti melesat naik, harga komoditas tidak terkendali, karena juga bermunculan derivatif transaksi keuangan lainnya. Mr. Smith menciptakan transaksi future. Minyak bumi atau gandum yang dibutuhkan 6 bulan lagi bisa dibeli sekarang. Lantas, uangnya bisa diputar kemana-mana, menjadi berkali lipat, dan boom! Ribuan kredit perumahan tiba-tiba macet total. Orang mulai berpikir harga-harga sudah tidak lagi rasional. Harga komoditas jatuh sebagai roller coaster, dan mulailah kekacauan merambat kemana-mana. Bank tidak bisa menagih kredit ke penduduk kota, sedangkan pemilik aset securitization sudah mulai menagih. Panik, penduduk kota panik. Si pembuat perahu, si pembuat mesin bergegas ingin mengambil uang di bank. Padahal, uang itu sudah dipinjamkan ke tukang jahit dan nelayan. Tidak ada uang di bank, hanya catatan pinjam-meminjam. Jaminan emas, orang lupa bahwa itu hanya untuk $100 pertama. Posisi bank terjepit, atas, bawah. Tidak perlu seorang jenius untuk menyimpulkan hanya soal waktu seluruh surat berharga terjun bebas. Tidak ada lagi harganya. Krisis aset securitization ini merambat kemana-mana. Itulah yang terjadi di kota kecil tadi. Nah, itulah yang terjadi di dunia saat ini. Sama persis, krisis dunia akibat kredit perumahan. Masalahnya, di dunia yang sebenarnya, nilai akumulasi uang ratusan tahun sejak ditemukan, jumlahnya triliunan dolar. Tidak terbayangkan. Kau tahu, Julia, berapa total utang negara kita? Hanya 120 miliar dolar. Kecil sekali dibandingkan akumulasi uang dunia yang berjuta kali lipat, hanya 0,00. Uang-uang itu hanya dimiliki 0,2% penduduk bumi yang terus rakus menelan sumber daya. Uang itu butuh tempat bernaung. Mereka sudah punya mobil, rumah, berlian, pesawat pribadi, dan pulau pribadi.
Mereka juga sudah membeli hutan jutaan hektar di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. Karena itu, mereka ciptakanlah berbagai produk keuangan untuk menampungnya. Tidak puas mendapatkan 5% bunga bank, mereka menyerbu ke obligasi dan saham. Tidak puas juga, mereka menyerbu ke komoditas dan transaksi derivatif yang semakin rumit. Uang itu seperti ratu lebah yang beranak setiap hari, terus tumbuh serakah. Uang itu butuh tempat untuk berkembang biak, persis seperti mutasi genetik tidak terkendali. Padahal kita lupa, semua hanya kertas bukan? Secara real, kekayaan dunia tidak berubah sejak uang pertama kali ditemukan. Jumlah cadangan emas yang menjamin uang hanya itu-itu saja. Kau tadi bertanya apa? Julia, aku tidak peduli kemiskinan, peduli setan, karena daya rusaknya itu-itu saja. Busung lapar, kurang gizi. Tetapi kekayaan, daya rusak yang mengerikan. Bahkan, uang yang berlimpah itu membuat orang tidak peduli wabah, kelaparan, perusakan alam, dan tragedi kemanusiaan lainnya. Kau pernah kuliah ekonomi bukan? Aku diam sejenak, menatap wajah gadis di depanku yang matanya membulat, masih mengunyah kalimatku. Aku pernah 15 tahun lalu. Salah satu dosenku adalah profesor penerima Nobel Ekonomi. Kau bisa membayangkan mahasiswa model apa aku di kelas. Aku pernah bicara tentang hipotesis bodoh padanya. Andai kata dunia ini tetap menggunakan barter, andai kata dunia ini tidak pernah mengenal uang dan bunga, dunia boleh jadi akan jauh lebih adil dan makmur. Profesorku tertawa. Thomas, bagi pialang, pengelola dana reksa, eksekutif puncak, orang-orang pintar, bagi kalian mahasiswa sekolah bisnis terbaik dunia, kalian pasti akan lebih bersyukur karena uang dan bunga pernah ditemukan. Kami berdebat sia-sia. Profesor itu ringan melambaikan tangan. Kau lupa petua bijak Bapak ekonomi modern. Pasar memiliki tangan Tuhan, Thomas. Dia akan selalu membuat keseimbangan, bahkan meski harus meledakkan keseimbangan sebelumnya. Jadi, jangan pernah menulis macam-macam di kertas ujian, atau kau tidak lulus di kelasku. Nasihat yang bagus. Sejak saat itu, aku tidak peduli omong kosong kemiskinan Julia. Apakah Anda seorang sosialis? Gadis di sebelahku akhirnya berkomentar setelah terdiam sejenak. Apa aku terlihat seperti sosialis, Julia? Aku tertawa, menunjuk sepatu mengilat yang kukenakan. Gadis itu tidak menggeleng, apalagi mengangguk. Dia balas menatapku datar. Lantas, apa peduli Anda dengan jahatnya kekayaan? Bukankah Anda sendiri hidup dari orang-orang itu? Konsultan keuangan dengan bayaran tinggi? Atau Anda jangan-jangan tipikal orang berpendidikan tinggi, pintar, kaya, memiliki pengaruh, tetapi juga sekaligus paradoks dan memiliki kepribadian ganda? Aku menatap mata hitamnya. Nah, sekarang rasa percaya diri dan harga diri gadis ini sudah sempurna kembali. Dia sepertinya siap berdebat banyak hal di luar daftar pertanyaan. Sayangnya, aku tidak berselera. Aku harus beristirahat sejenak di atas pesawat besar ini sebelum mendarat. Jadwal pertarungan pentingku menunggu. Aku rileks melambaikan tangan. Jika kau tertarik, kita diskusikan hal itu di lain kesempatan, Julia. Mungkin makan malam yang nyaman. Tetapi kita lihat dulu akan seperti apa hasil wawancara ini di majalah kalian. Semoga kemampuan menulismu sekinyis penampilanmu sekarang. Selamat malam. Gadis itu tidak dapat menahan ekspresi geregetan, kesal. Boleh jadi, kalau tidak sedang di kelas eksekutif penerbangan maskapai internasional, dengan pilot masih asik beramah-tamah menyapa penumpang, dia akan menampar pipiku. Bab 3. Klub Petarung.
Kau gila, hampir sebagian dari kita memang datang ke klub masih dengan pakaian rapih dan dasi langsung dari tempat kerja. Tapi tidak ada yang datang kemari dengan tas bagasi, langsung dari London. Theo, teman dekatku, orang yang pertama kali mengenalkanku dengan klub, menyergah. Aku tidak punya pilihan, Theo. Jadwal konferensi itu sudah disusun sejak sebulan lalu. Juga jadwal sialan ini. Aku harus menunaikan keduanya sekaligus. Aku melepas kemeja dengan cepat, menarik sembarang kaos dengan pendek dari koper yang kubawa sejak keluar dari hotel konferensi. Kau sudah istirahat? Di pesawat misalnya? Theo melemparkan sepasang sarung tinju. Aku tertawa. Bahkan di langit masih saja ada yang menggangguku, Theo. Ada wawancara. Dan sialan. Seharusnya aku sudah sampai di sini 2 jam lalu. Tetapi petugas imigrasi bandara menahanku. Petugas imigrasi? Siapa lagi? Pemeriksaan rutin, mereka bilang. Mana ada pemeriksaan rutin untuk WNI, kecuali kau tersangka kasus. Mana aku tahu, 2 jam yang sia-sia. Aku menengus kesal. Theo menggeleng prihatin, menatapku cemas. Dengan semua kesibukan ini, kau tidak akan punya kesempatan, Thomas. Aku dengar, Rudy si penantang bahkan sengaja mengambil cuti 3 hari untuk menghadapi pertarungan ini. Tadi sempat kulihat wajahnya sangar, dan lihatlah dirimu dengan wajah lelah, pupil mengecil. Kau bisa meminta penundaan waktu, itu hak yang ditantang. Aku menggeleng. Tidak ada penundaan. Semua anggota klub menunggu pertarungan ini. Bahkan ruangan pertarungan belum pernah dipenuhi penonton seperti malam ini. Suara dan teriakan antusias mereka terdengar hingga ruang ganti tempatku sekarang bersiap-siap. Aku masih punya waktu setengah jam. Di sana masih bertarung 2 anggota klub lain, saling menjual pukulan. Selamat malam, Thomas. Seseorang masuk ke ruang ganti, menepuk lemari baju tertawa lebar. Aku dan Theo menoleh. Kupikir kau tidak akan datang, terlalu takut menghadapi penantang paling besarmu, mungkin. Aku tidak menjawab. Theo mengacungkan tangannya. Kau tidak boleh berada di sini, Randy. Ayolah, aku hanya menyapa salah satu petarung terbaik klub. Randy, salah satu anggota senior klub, masih tertawa lebar. Beruntungnya malam ini aku tidak meletakkan uang taruhan padamu, Thomas. Aku tidak punya ide akan bertahan berapa ronde kau dengan tampang kuyup seperti ini. Kau baru pulang dari London, bukan? Rahangku mengeras, tidak balas berkomentar. Omong-omong, berapa lama kau tertahan di bandara? 2 jam? Gerakan tanganku yang memastikan sarung tinju telah terpasang sempurna jadi terhenti. Aku menoleh, berpikir cepat, berseru galak. Dari mana kau tahu aku tertahan di sana 2 jam? Randy terkekeh. Seharusnya aku menahanmu lebih lama lagi, sobat. 3-4 jam misalnya. Tetapi kalah WO membuat uang taruhan batal. Dan itu jelas tidak lebih seru dibandingkan melihat Thomas yang hebat tersungkur di lantai dengan wajah berdarah-darah. Aku melompat. Tanganku bergerak cepat hendak memukul Randy. Sekalian menguji apakah sarung tinjuku sudah sempurna mencengkram. Dasar berdebah, ternyata kau yang sengaja menghambatku di loker imigrasi. Theo lebih dulu menahanku, berbisik. Simpan pukulanmu untuk Rudy, jangan sia-siakan. Aku tersengal, berusaha mengendalikan diri. Tentu saja, urusan ini bisa dimengerti. Randy adalah pejabat tinggi di kantor imigrasi. Dia punya kekuasaan untuk melakukannya. Kenapa kau harus marah, Tom? Semua sah dan boleh-boleh saja dalam pertarungan, bukan? Tutup mulutmu. Aku berseru marah. Randy justru kembali tertawa ringan. Suara teriakan di ruangan pertarungan terdengar kencang hingga ruang ganti. Sorotan-sorotan itu menyuruh seseorang bangkit kembali. Sepertinya ada salah satu petarung yang terkena pukulan telak. 3 tahun lalu, saat pertama kali Theo mengajakku pergi ke klub, aku hanya menggeleng malas. Itu bukan kebiasaanku. Aku tidak suka menghabiskan waktu dengan nongkrong, minum, mendengar musik,
melirik-lirik setelah pulang kerja. Theo santai mengangkat bahu, bilang itu juga bukan kebiasaannya. Ini klub yang berbeda, Tom. Kau pasti suka. Maka setengah terpaksa, daripada bosan menatap jalanan macet dari balik jendela tebal ruangan kantorku, aku ikut. Menakjubkan. Belasan tahun tinggal di Jakarta, aku tidak pernah tahu ternyata kota ini punya klub bertarung seperti yang kusaksikan di film terkenal itu. Theo mengajakku ke salah satu gedung perkantoran di lantai 6 dengan akses lift private langsung ke sana. Bukan partisi ruangan kantor, meja penerima tamu dan sebagainya yang kutemukan, melainkan ruangan luas dengan lingkaran merah mencolok di tengahnya. Beberapa anggota klub sedang berseru-seru menyemangati. Wajah-wajah tegang, wajah-wajah semangat menonton dua orang yang saling bertinju persis di lingkaran merah. Aku menelan ludah. Theo benar, aku pasti suka. Ini sungguh keren, klub yang berbeda. Theo membiarkanku terpesona. Dia sudah asik menyapa anggota klub lain, sambil melambai memesan 2 minuman ringan untuk kami. Ini klub tertutup dan rahasia, Tom. Tidak banyak yang tahu. Anggotanya hanya boleh mengajak teman yang dia percaya kemari. Kau beruntung punya teman, Theo, salah satu penggagas awal klub ini. Namamu bersih dan terjamin. Itu penjelasan Randy. Dulu dia masih ramah padaku. Kami berkumpul tiap akhir minggu dengan jadwal sama seperti malam ini. Menonton pertarungan. Itu di luar latihan setiap hari buat siapa saja yang mau datang. Lumayanlah untuk mengusir penat setelah pulang kerja. Apalagi jika itu jadwal pertarunganmu, itu sungguh refreshing yang hebat, sobat. Aku mengangguk, bersepakat. Dulu aku masih sering bersependapat dengan Randy. Melihat dua petarung saling pukul, menghindar, darah menetes dari luka di pelipis secara live sudah membakar seluruh penat. Apalagi bertarung langsung, itu memicu adrenalin berkali-kali lipat. Tidak ada yang peduli latar belakangmu siapa, Tom. Itu aturan main klub. Theo berbisik. Kami sudah berdiri di pinggir lingkaran merah, bergabung dengan wajah-wajah penonton yang berteriak sampai serak menyemangati. Randy bekerja di kantor imigrasi. Kudengar dia baru mendapat promosi minggu lalu jadi kepala imigrasi bandara. Eric, kau lihat di sana, dia manajer senior di bank besar. Aku mengumpat dalam hati. Tentu saja aku kenal Eric. Baru tadi pagi kami rapat bersama, bertengkar tentang ruang lingkup jasa konsultasi yang dibutuhkan corporate bank mereka. Rudy, yang sedang sangat bertarung adalah petugas penyidik di kepolisian atau komisi apalah, aku tidak tahu persis. Tidak ada yang peduli. Di sini ada eksekutif muda, karyawan, dokter, pesohor, penulis, orang-orang pemerintah, pengusaha. Itu yang berdiri di pojok bersama teman-temannya adalah anak salah satu petinggi partai. Di sini berkumpul orang-orang yang menyukai tinju. Di luar itu, pekerjaan, latar belakang, siapa kau lupakan. Meski sebenarnya hampir seluruh anggota klub tahu satu sama lain. Aku masih sibuk menyapu wajah-wajah seluruh ruangan. Dulu kami hanya amatiran. Ada 6 orang pecetus ide. Kami bertanding tanpa jadwal. Anggota klub yang mau bertarung tinggal menuju lingkaran merah, menantang siapa saja yang habis dimarahi bos, atau kesal dengan bawahan, atau mobil mewahnya habis tersenggol. Meski amatiran, selalu seru, 1-2 pulang dengan wajah lebam. Mereka terpaksa berbohong pada istri masing-masing, bilang terjatuhlah, atau apalah. Theo tertawa. Semakin kesini, kami membayar pelatih profesional, membuat jadwal, melengkapi ruang ganti, bartender, dan seluruh keperluan seperti sasana tinju. Dan anggota klub bertambah dengan caranya sendiri. Hanya boleh mengajak orang yang paling dipercaya serta direkomendasikan anggota lama. Kupikir, sekarang anggota klub sekitar 30 orang. Cukup banyak untuk membuatmu menunggu 2 bulan hingga jadwal bertarungmu tiba. Tapi itu bukan masalah.
Lebih banyak yang menjadi anggota klub hanya untuk menonton pertarungan, bertaruh, dan bersenang-senang, atau sekedar mencari tempat memukuli samsak latihan. Ruangan klub dipenuhi tepuk tangan, seruan-seruan salut, kemeja dan dasi penonton kusut karena kesenangan. Di tengah lingkaran merah, Rudy baru saja membuat lawannya tersungkur. Aku menelan ludah. Theo ikut bertepuk tangan, berbisik, "Dia petarung nomor 1 di klub, jangan coba-coba menantangnya." Wajah sang Rudy sepanjang pertarungan terlipat. Dia sudah membantu lawannya berdiri, tertawa dengan lawannya, saling peluk. 1-2 pertarungan bisa sangat emosional, Tom. Tetapi ini adalah klub dengan respek di atas segalanya. Kita hanya bermusuhan di dalam lingkaran merah. Di luar itu, semua anggota klub adalah teman baik. Semua aktivitas pertarungan dirahasiakan, bahkan besok lusa kalau kau bertemu dengan anggota klub di manalah, tidak akan ada yang membahas kejadian malam. Aku mengangguk, masih tercengang dengan banyak hal. Saat Theo mengajakku pulang pukul 12 malam, pertarungan terakhir sudah selesai. Aku memutuskan menjadi anggota klub. "Selamat bergabung, Tom. Kalau kau mau, minggu depan kami bisa menjadwalkan pertarungan eksibisi. Kau mau?" Randy yang menerima kartu kredit pendaftaranku mengedipkan mata. Aku bergegas menggeleng. Itu ide buruk. "Baiklah, minggu depan, pertarungan kedua. 3 ronde, masing-masing 5 menit, melawan Erik." "Ya, Erik, dia sudah sejak sebulan lalu menuntut jadwal bertarung. Nah, kau harus bersiap-siap." Randy tidak peduli, dia tertawa lebar. "Itu kejadian 3 tahun lalu, dan dengan segera aku menjadi bagian klub bertarung. Adalah Erik lawan pertamaku. Kalian bayangkan, seseorang yang tidak pernah bertinju, tidak pernah menguasai teknik bela diri apapun, memasuki lingkaran merah di bawah tatapan dan seruan penonton. Aku gugup, meskipun Theo sudah memberiku kursus selama 3 sesi setiap pulang kerja. Itu tidak cukup. Erik membuat pelipisku robek, berdarah. Dia membuatku tersungkur di ronde ketiga, percis saat lonceng berdentang. Anggap saja lukamu itu sebagai ganti rapat tadi siang yang menyebalkan, Tom. Kau seharusnya menyetujui presentasiku, bukan membantainya." Erik menyeringai, membantuku berdiri. Kakiku gemetar. Entah sudah seperti apa wajahku dihabisi pukulan terbaik Erik. "Ini hebat, sobat. Untuk orang yang baru pertama kali bergabung dan langsung bertarung, kau membuat rekor." Randy tertawa senang, membantu melepas sarung tinjuku, memberikan minuman segar. Kau orang pertama yang bertahan hingga ronde ketiga." Theo hanya menyengir, menatap wajah lebamku. Sedangkan belasan anggota klub lainnya menepuk-nepuk bahu, bilang selamat bergabung, menjulurkan tangan, berkenalan, memuji pertarungan seru barusan. Terlepas dari kondisiku yang babak belur, ini sungguh hebat. Aku tidak pernah merasakan antusiasme, semangat, tegang, atau apalah menyebutnya saat bertarung, saat mengirim pukulan, dan saat menerima pukulan bertubi-tubi. Rasa-rasanya seluruh tubuhku meledak oleh ekstase kesenangan. Sejak malam itu, pertarungan pertamaku, aku memutuskan menjadi petarung. 3 tahun berlalu, lebih dari belasan kali aku menghadapi anggota klub lain, dan hanya itulah pertama kali dan untuk terakhir kali aku tersungkur. Sisanya, aku tidak menang. Kami sama-sama masih berdiri gagah hingga lonceng bel ronde terakhir berbunyi. Aku tumbuh menjadi petarung hebat. Aku membalas Erik di pertarungan setahun kemudian. Bahkan, aku membuat Randy tersungkur 3 bulan lalu. Satu-satunya petarung klub yang tidak pernah kukalahkan adalah Rudy. 2 kali kami bertarung, 2 kali pula berakhir seri. Jadwalmu sekarang, Tom. Seseorang memukul pintu ruang ganti, membuat wajah kesalku, wajah tenang Theo, dan wajah menyebalkan Randy menoleh. "Bergegas, Tom. Mereka sudah tidak sabaran menunggu pertarungan ini sejak tadi.
1-2 malah sudah di klub sejak pukul 4 sore. Theo mengangguk, berkata bahwa kami akan segera menuju lingkaran merah. Kau akan tersungkur kali ini, sobat. Randy masih sibuk mengoceh. Tom akan mengalahkan Rudy. Theo yang menjawab datar, sama seperti mengalahkanmu 3 bulan lalu. Aku bertaruh untuknya. Randy melambaikan tangan. Itu hanya kebetulan. Kalian curang, sengaja membuatku mulas saat bertarung. Kali ini, kau tidak punya kesempatan. Theo mengacungkan tinjunya, menyuruh Randy menjauh. Aku tetap tidak menjawab, melangkah memasuki ruangan pertarungan. Sekarang, kau tidak banyak bicara, sobat. Randy terkekeh. Catat ini, kalau kau berhasil mengalahkan Rudy malam ini, akan kupenuhi permintaanmu. Apa saja, bahkan jika itu termasuk meloloskan penjahat kelas kakap di gerbang imigrasi bandara. Teriakan provokasi Randy terdengar di belakangku. Aku sudah tidak mendengarkan, terus menuju pusat perhatian penonton. Beberapa anggota klub berseru-seru, menepuk-nepuk bahuku menyemangati, bilang, kau harus menang, Tom. Habisi dia, Tom. Ruangan klub penuh, beberapa orang tidak kukenali. Selalu menjadi saat yang tepat mengajak anggota baru ketika pertarungan penting berlangsung. Antusiasme pertarungan memenuhi setiap jengkal ruangan, dan di lingkaran merah yang diterangi lampu sorot, berdiri gagah penantangku, Rudy, si boxer sejati klub. Bab 4. Telepon dini hari. Hampir pukul 1 dini hari. Setelah mandi, aku berganti pakaian tidur. Saatnya beristirahat. Badanku remuk lepas pertarungan. Sayangnya, suara dering telepon yang menyebalkan tiba-tiba memenuhi langit-langit kamar. Aku refleks menyambar bantal, menutup telinga sambil menyumpah, berusaha mengabaikan dan melanjutkan tidur. Tidak sesuai harapan. Aku mendengus mengkal. Si penelepon pasti tidak pernah mendapatkan pelajaran etiket. Nada panggil sekian kali itu artinya yang bersangkutan tidak mau menerima. Sibuk, tidur, tidak ada di tempat, atau alasan logis lain yang bisa diterima akal sehat rasa manusia. Siapapun penunggu meja di depan hotel mewah malam ini, besok lusa akan menerima komplain tanpa ampun yang pernah ada. Aku melempar bantal, bersungut-sungut, menyadari 2 hal. 1. Telepon sialan ini tidak akan berhenti kalau aku tidak mengangkatnya. 2. Bahkan menginap di kamar terbaik, hotel berbintang 6 sekalipun, suara dering telepon di kamar selalu saja standar, mendengking-dengking berisik. Tidak adakah manajer keramah tamahan kelas dunia punya ide mengganti nada dering dengan irama lagu jazz atau yang lebih ramah didengar? Atau sekalian menyediakan opsi pengaturan dengan nada getar atau bip kecil? Mereka sepertinya lebih sibuk meletakkan bebek-bebekan kuning di kamar mandi, buku petunjuk wisata kota penuh iklan, atau ide sampah macam surat selamat datang yang ditandatangani massal. Atau salahkah pula, mengapa tidak mencabut kabelnya sebelum tidur? Maaf, Pak. Kau tahu ini pukul berapa, si Hong? Sialan, aku mengenali suaranya. Pukul... Ini lewat tengah malam, Siong. Bukankah aku tadi berpesan tolak semua telepon ke kamarku? Aku berseru marah. Maaf, Pak, ini mendesak. Persetan, bahkan seandainya besok dunia tenggelam oleh air bah Nabi Nuh, aku tak peduli. Aku mengutuknya, bersiap menumpahkan kosakata makian beradab yang kumiliki. Namun urung pintu kamarku terlanjur diketuk. Apalagi, aku menoleh. Ada yang memaksa bertemu Bapak. Saya sudah bilang Bapak perlu istirahat. Mereka memaksa naik ke atas. Saya tidak bisa menahannya. Tidak ada petugas yang berani menahannya, Pak. Saya harus memberitahu Bapak setidaknya sebelum mereka tiba. Siong bergegas menjelaskan dengan intonasi hasil didikan keramah tamahan kelas dunia belasan tahun. Baiklah, aku meletakkan gagang telepon,
Beranjak menuju pintu kamar lebih karena ingin tahu siapa yang mendatangiku malam-malam. Selamat malam, Thomas. Hanya ada 2 orang yang berdiri di depan pintu. 1 orang ku kenali, satunya tidak. Sejak 4 jam lalu, kami mencarimu. Ram, orang yang ku kenali itu tersenyum lelah. Kebiasaanmu yang jarang tinggal di rumah, memilih menginap di hotel, menyulitkan Kak. Langsung saja, apa keperluan kalian? Aku tidak punya waktu mendengar basa-basi. Sudah tersambung, Pak. Orang yang tidak kukenali berbisik, menyerahkan telepon genggam. Ram mengangguk, menerima telepon genggam itu, lantas memberikannya padaku. Ada seseorang yang ingin bicara denganmu, Thomas. Situasinya genting sekali. Siapa? Aku ragu-ragu menerima telepon genggam itu. Halo, Tommy. Suara tua terdengar serak dan bergetar. Suara yang justru seketika membuat kemarahanku kembali memuncak. Jangan tutup dulu teleponnya, Tom. Orang itu terbatuk sebentar. Aku tahu kau masih membenciku, tapi aku tidak punya pilihan, nak. Aku harus memberitahumu. Sungguh, jangan tutup teleponnya dulu, Tommy. Aku tahu kau tidak peduli lagi denganku. Kau juga tidak akan peduli kalau kuberitahu rumah orang tua ini sudah dikepung. 1 peloton polisi berkumpul di halaman rumah. Mereka seperti akan menangkap teroris saja. Tetapi tantemu, Tommy, kesehatannya memburuk sejak berita ini dimuat di koran-koran. Dan 4 jam lalu saat petugas berdatangan, memeriksa banyak hal, memasang barikade, memastikan aku tidak lari. Tantemu tidak kuat lagi, dia jatuh pingsan. Datanglah, nak, temui tantemu sebelum jatuh pingsan. Dia berkali-kali menanyakanmu, menatap figura foto saat kau masih kecil dan bersama keluarga besar kita. Orang itu terbatuk terus. Maafkan orang tua ini yang mencarimu malam-malam, nak. Semoga kau tidak semakin membenciku. Selamat malam. Sambungan telepon telah dimatikan. Lorong kamar hotel terasa lengang. Bagaimana? Ram bertanya setelah aku hanya diam 1 menit. Aku meremas jari, mengembalikan telepon genggam. Seberapa serius? Aku mengeluarkan suara. Yang mana? Situasi di rumah atau keadaan tantemu? Ram tertawa prihatin. Dua-duanya, aku menghela napas. Buruk, dua-duanya buruk, Tom. Apalagi situasi di rumah. Kau pastilah tahu. Hanya soal waktu wartawan mulai berdatangan, memastikan penangkapan besar. Mungkin lebih baik kita bicarakan di mobil. Waktu kita amat terbatas. Sekali mereka memutuskan menahan ommu, kacau balau semua urusan. Kau ikut dengan kami? Aku terdiam. Ayo, Thomas, putuskan. Aku akhirnya mengangguk. Beri aku 1 menit untuk berganti pakaian. Mobil melesat kencang. Jalanan Jakarta lengang. Pukul 2 dini hari, jika nekat, kalian bisa memacu kecepatan hingga 120 km per jam di jalanan protokolnya. Kau mengikuti berita-berita? Aku mengangguk. Aku duduk di kursi belakang, mendengarkan penjelasan. Baguslah, aku jadi lebih mudah menjelaskannya. Bagai raja catur yang dikepung banyak musuh, Om Liam terdesak. Seminggu lalu, otoritas bank sentral sudah memberikan peringatan ketiga untuk bank miliknya. Dan tadi siang, sialnya mereka mengumumkan bahwa bank milik Om Liam tidak bisa menutup clearing antar bank. Itu membuat kepanikan, padahal kau tahu, hanya kurang 5 miliar saja. Mereka umumkan atas nama transparansi. Kau tahu akibatnya, saham bank semesta dihentikan perdagangannya di bursa, suspend. Nasabah panik, antrean panjang terbentuk di setiap cabang tadi sore. Dan di tengah krisis dunia, sedikit saja informasi negatif, semua orang panas dingin. Ram yang duduk di sebelahku menghela napas. Aku belum tahu soal kalah clearing. Aku bergumam.
Sopir sepertinya tidak mengurangi kecepatan. Mobil meliuk menaiki flyover. Tentu saja belum. Kau baru pulang dari London tadi sore, kan? Beruntung ini hari Jumat. Jadi kita semua punya waktu 2 hari untuk menghadapi nasabah yang panik Senin lusa. Situasinya sudah kacau balam, tahu? Jika rush terjadi, semua nasabah berbondong-bondong menarik tabungannya. Bank semesta pasti kolaps. Bahkan, jika seluruh aset dijual dan seluruh harta Om Liam digadaikan, itu tetap tidak akan cukup. Come on, semua uang telah dipinjamkan ke pihak ketiga. Bagaimana mungkin kau menarik uang dari mereka dengan cepat untuk mengembalikan tabungan nasabah? Situasi semakin rumit, karena kau pastilah sudah tahu dari berita-berita di media massa. Penyidik kepolisian dibantu otoritas bank sentral sejak beberapa bulan memeriksa bank semesta. Urusan ini kapiran. Seperti halnya kau membenci ommu, aku juga tahu bahwa terlalu banyak transaksi tidak bisa dijelaskan di bank itu. 6 tahun menguasai bank itu, Om Liam terlalu ambisius, tidak hati-hati mengampangkan segala hal, dan melanggar begitu banyak regulasi demi pertumbuhan bisnisnya. Ram kembali menghela nafas. Kita sungguh tidak punya waktu hingga Senin lusa menghadapi polisi yang mengepung rumah Tom. Bahkan, hanya karena tantemu masih pingsanlah mereka menahan diri belum memborgol Om Liam. Cepat atau lambat, besok atau lusa, wajah Om Liam akan terpampang besar di surat kabar, menjadi headline. Pemilik bank besar dan imperium bisnis raksasa telah tumbang. Aku menelan ludah, menatap deretan gedung tinggi di atas jalan layang. Bukankah dia punya banyak kenalan orang penting dan berkuasa untuk menyelamatkan bank itu? Akhirnya aku berkomentar. Ram tertawa musam. Dia punya lebih banyak musuh dan orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari kolapsnya bank semesta, Tom. Mereka berebut ingin mendapatkan aset berharga yang dijual murah. Dia sudah terdesak. Kabar terakhir yang kuterima, tapi ini off the record. Pejabat bintang 3 polisian, petinggi kejaksaan, serta salah satu deputi bank sentral terlibat langsung atas penyidikan bank semesta. Semangat sekali mereka bekerja, seperti tidak ada kasus korup kroni-kroni mereka yang bisa diurus. Terlalu banyak misteri dalam kasus ini sejak peringatan pertama dari otoritas. Astaga, Tom hanya kalah keliring 5 miliar, khususnya sudah seperti kalah keliring 5 triliun. Buat apa coba? Itu sudah tugas mereka, pengawasan. Aku menjawab pelan. Omong kosong, Tom. Puluhan tahun aku menjadi orang kepercayaan Om Liam. Puluhan tahun mengendalikan bisnisnya. Dalam beberapa hal aku juga sepakat denganmu, membenci cara dia berbisnis. Tetapi kasus bank semesta ini terlalu banyak kepentingan, terlalu banyak misteri. Seolah ada hantu masa lalu yang memang sengaja mengambil alih seluruh keberuntungan Om Liam. Membuat skenario bersiap menusuk dari belakang. Dan itu benar. Sekali bank semesta tidak terselamatkan, seluruh kekayaan keluarga Om Liam habis. Bukankah kau termasuk salah satu ahli warisnya, Tom? Aku tidak peduli urusan itu. Tentu saja kau harus peduli. Kau tidak sekedar mewarisi harta benda, Tom. Kau juga otomatis mewarisi utang-utang. Ram tertawa prihatin, bergurau. Aku tidak menjawab. Mobil yang kami tumpangi sudah berbelok tajam menuju salah satu area paling elit Jakarta.